Hai hai, halo semuanya. Oke, kali ini aku Resal dari dengan NIM 112112880 akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis regresi berganda SPSS part 2, yaitu karena tadi kita udah di soal A, sekarang kita ke soal B. Oke, langsung aja kita beralih ke soalnya. Yap, oke, di sini udah ada soal teman-teman. Yang pertama yaitu berikut ini adalah data penilaian pengaruh tingkat sadar lingkungan X1 dan tingkat religiusitas yaitu X2 terhadap tingkat kesehatan masyarakat Y di Kelurahan Pucang Tama. Analisis data berikut dengan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Oke, di sini udah ada tabel teman-teman, yaitu ada kolom nomor, terus ada X1, X2, dan Y. Dan ini udah ada keterangannya semua ya teman-teman di soalnya. Langsung aja kita beralih ke aplikasi SPSS-nya. Oke, untuk variable view-nya sama ya teman-teman. Langsung aja kita ke data view. Kita rapiin dulu ini tabelnya ya teman-teman biar rapi. Nah, ini juga. Nah, ini tadi tabel ini kita peroleh dari copy paste dari tabel yang ada di soal sebelumnya nih. Kalau udah rapi, kita lanjut ke analisis. Kita cari yang bagian regresi, lalu di linear. Nah, di linear ini, kita lihat ya teman-teman. Ini udah sama. Nah, pokoknya udah sip lah. Kayak gitu. Ini udah, langsung aja kita ke statistik. Di sini kita bisa lihat mana aja, kalau mana aja yang dicentang. Nggak ada perubahan ya teman. Langsung aja kita cek di sini histogram, lalu continue, lalu kita option juga. Kita pakai entry 5 dan removal 10. Lalu di sini juga kita exclude. Oke, di sini continue teman-teman. Kalau udah beres kita oke. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya di kolom lainnya nih. Oke, di sini udah muncul mengenai tabel-tabelnya ya teman-teman. Bisa kita lihat ini ada descriptive statistik, lalu ada correlation, lalu ada variabel ini dan sebagainya. Banyak banget yang akan kita jabarkan setelah ini. Langsung aja kita balik ke soalnya lagi teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah yang bagian untuk tabelnya. Nah, di sini ada tabel deskriptif statistik. Nah, di deskriptif statistik ini dapat kita lihat ya teman-teman, untuk mean dan ini ada deviation-nya. Ada tingkat kesehatan Y, tingkat sadar lingkungan XI, dan tingkat religius X2. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, untuk angka-angka ini kita peroleh dari tabel, termasuk angka dari tingkat kesehatan, tingkat sadar lingkungan, dan tingkat religius. Udah ada di tabel semua ya teman-teman. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ke next tabel berikutnya, yaitu yang bagian correlation. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0, sekian yang dapat dari tabel yang saya tunjuk ini ya teman-teman, antara tingkat kesehatan dan tingkat sadar lingkungan. Oke, di sini antara tingkat kesehatan dan sadar lingkungan ya teman-teman untuk tabelnya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesehatan dan tingkat sadar lingkungan adalah kuat. Oke, di sini sedangkan nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0, sekian antara tingkat kesehatan dan tingkat religius. Kita dapat dari tabel teman-teman. Di sini kita bisa lihat di tabelnya. Udah ada angka-angkanya ya teman-teman. Nah, di sini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesehatan dan tingkat religius adalah kuat. Jadi di sini sama-sama kuat, teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Langsung aja kita lanjut ke tabel berikutnya. Di tabel berikutnya ini ada model summary. Model summary yaitu menggunakan kolom R. Kolom R ini menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0, sekian. Dari ini tabel teman-teman, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat, yaitu korelasi R square juga dari tabel juga ya teman-teman. Dan ini berarti bahwa tingkat sadar lingkungan dan tingkat religius dapat menjelaskan tingkat kesehatan sebesar 97,9
kalau nggak salah, dan ini 2,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab. Nah, di sini kita kurangi ya teman-teman seperti biasa. Oke, kita lanjut lagi di kolom start error of estimate, yaitu sebesar 0, sekian dari tabel juga. Lalu menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi ini ada salah dikit ya, 0,936. Lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi tingkat kesehatan, yaitu 6, sekian. Oke, di sini kita beralih ke tabel selanjutnya, yaitu untuk deskriptif yang statistik. Nah, kita cari yang bagian rumusnya, teman-teman. Di sini ada correlation. Untuk ini, penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai kolom B, yaitu kolom understand this coefficient. Dari kolom B ini konstan 3, sekian dari tabel, sedangkan untuk nilai koefisien variabel tingkat sadar lingkungan 0 dan koefisien variabel tingkat religius sama dengan 1, sekian dari tabel juga. Nah, oke, di sini untuk ke bawah ini ada rumus teman-teman. Seperti biasa kan kita udah tahu nih keterangannya juga di bawah, yaitu apa, X1 apa, X2 apa. Nah, tinggal langsung kita masukin aja teman-teman untuk dari yang angka-angkanya yang kita peroleh tadi. Nah, di sini juga ada keterangannya. Jadi kalau misal lupa bisa langsung lihat keterangannya ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Kalau ini merupakan visual dari histogram yang tadi kita cari. Oke, next ke soal berikutnya, yaitu kita baca dulu. Seorang peneliti ingin menentukan hubungan antara tinggi badan X1, berat badan X2, dan usia X3 terhadap tingkat kebugaran Y seseorang. Dia mengumpulkan data dari 5 responden dan menerapkan analisis regresi berganda pada data berikut. Berikut adalah data yang diperoleh. Oke, di sini ada beberapa kolom ya teman-teman mengenai responden, tingkat badan, berat badan, usia, dan tingkat kebugaran. Oke teman-teman, dari yang ada analisis ini, tinggi badan digunakan sebagai variabel independen atau prediktor. Sedangkan tingkat kebugaran Y merupakan variabel dependen atau respon. Berdasarkan data di atas, buatlah model regresi berganda yang memprediksi nilai tingkat kebugaran Y berdasarkan tinggi badan X1, berat badan X2, dan usia X3. Di sini juga ada rumusnya teman-teman. Kalau misal mau tahu, sini ada rumus, terus ada keterangannya juga. Jadi nggak perlu bingung ya teman-teman. Kalau di sini juga udah lengkap mengenai keterangannya. X1 apa, X2 apa, dan ini yang paling bawah juga yaitu koefisien regresi. Oke. Dan ini kita tahu tugas Anda adalah menentukan koefisien regresi berdasarkan data yang diberikan. Anda dapat menggunakan metode analisis regresi berganda seperti metode least squares untuk menentukan koefisien tersebut. Nah, harap dicatat bahwa jawaban sesuai dengan data yang diberikan, karena dalam contoh ini, karena hanya diberikan data kecil untuk kejelasan. Langsung aja teman-teman, kita ke aplikasi SPSS-nya, variable view-nya, sama ya teman-teman, seperti sebelumnya. Langsung aja kita ke data view, karena kita tadi kopas ya teman-teman, jadi kita rapiin lagi untuk tabelnya ini. Oke, kita rapiin satu per satu ya teman-teman. Oke, kalau udah kita langsung ke analisis seperti biasa, regresi dan linear. Oke, di sini untuk dependennya dan bloknya udah sesuai ya teman-teman. Bloknya dari tinggi badan, berat badan, dan usia. Lalu ada statistik, udah continue. Lalu di sini juga ada plotsnya udah sesuai ya teman-teman. Kalau udah kita lanjut lagi ke bagian option. Ya udah.
Nah, kalau udah teman-teman, kita bisa lihat hasilnya di sini. Seperti sebelumnya teman-teman, ada hasilnya juga di setiap tabel. Nah, nggak usah khawatir karena kita akan jabarin lagi satu persatu dari tabel deskriptif statistik, lalu ada correlation, dan tabel selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita scroll ke bawah biar nggak penasaran ya. Oke, banyak banget ini tabelnya nih. Langsung aja kita ke soal sebelumnya. Kita cari bagian yang tabel, analisis untuk tabel tadi. Nah, di sini yang pertama teman-teman ada correlation. Correlation ini, tabel ini untuk menentukan penyusunan persamaan garis regressi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom understand this coefficient dari kolom B ini didapat konstan 816, sekian dari tabel ya teman-teman, sedangkan untuk nilai koefisien variabel tinggi badan 0,1 sekian dari tabel juga, dan koefisien variabel berat badan 0,4 sekian dan koefisien variabel usia 0,4 sekian. Jadi sini udah ada di atas semua ya teman-teman. Langsung aja kita ke rumusnya. Ini udah ada rumus ya teman-teman. Rumusnya seperti biasa, Y sama dengan ini juga ada keterangannya X1 apa, X2 apa, dan X3 apa. Oke, di sini keterangannya udah cukup jelas ya teman-teman. Tuh, untuk X1 itu berarti tinggi badan ya, X2 berat badan, dan X3 itu variabel usia. Nah, cukup sekian teman-teman dari saya mengenai pembahasan soal B nomor 1-2. Semoga dapat dipahami. See you di next soal berikutnya. See you.